Iya salah ahadukum saifan liyanzura ilaihi fa'arada an yunawilahu akhahu falyu'maduhu summa yunawiluhu iyyahu. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza sama ahadukum saifan." Apabila salah seorang dari kalian menghunuskan pedang, dia berdoa ilahi untuk memeriksanya, fa'aroda lalu dia memberikannya, an-yunawilahu kepada an-yunawilahu akhahu kepada saudaranya, falyu'madhu summa yunawiluhu iyyahu, maka hendaklah dia menyambutkan terlebih dahulu lalu memberikan kepadanya. Artinya kalau kita lagi megang pedang, atau megang pisau, kemudian saudara kita yang kita lagi megang pisau di pedang, kita lagi periksain ini pedang lagi asap misalnya, atau lagi uji, atau lagi memang lagi perhatikan. Terus ada saudara kita pengen melihat atau pengen megang itu pisau atau pedang, maka jangan kita kasih ujungnya tuh, ujungnya udah nih gagangnya nih, jangan. Tetapi kalau ingin mengasih saudaranya ingin pedang sedang pegang, maka disuruh disarungin dulu. Disarungin dulu. Iya. Jadi kalau ibaratnya kalau memberikan pedang langsung mengangkat pedang ini, berarti dia sedang berhadapan dengan musuh. Ini nggak boleh. Sesama muslimin mengajukan daripada pedang di hadapan kaum muslimin, ini nggak boleh. Ya. Jadi kalau ingin memberikan pedang, ini kita pegang, disarungin dulu. Atau pisaunya kita sarungin dulu. Kalau nggak ada sarung, bagaimana? Ulama mengatakan dibalik. Ini gagangnya, ini silakan. Kita akan juga di sini. Maka itu baru diperbolehkan seperti itu. Jadi jangan lagi masak, itu pisaunya, nih, ini salah. Ini ada rasa kebencian namanya ya. Jadi nggak boleh seperti itu. Ketika kita berhadapan dengan kaum muslimin, caranya bawa golok harus sarungin dulu, bahaya. Kata orang membunuh siapa orang. Kalau bawa golok tuh udah bang apa tahu, udah sarungin. Bahkan dalam hal sekali ada tulisan la'anallahu man fa'ala hadza. Allah melaknat orang yang melakukan seperti itu. Ya, kita lihat pisau, kemudian kali kita pisau kita, nih, Allah laknat. Nanti hukumnya apa? Tidak boleh. Kalau kita balik dulu kalau nggak sarungnya, ini silakan. Sarungin dulu. Karena itu menunjukkan daripada rasa kecintaan kita kepada kaum muslimin, khususnya kepada saudara kita. Kalau kita langsung berhubungan kepada mata pisaunya, itu menunjukkan karena itu adalah musuh. Ada acara lain, ada acara. Jadi ini harusnya memang nggak boleh yang langsung ke perkataannya kita balik. Tolong. Jadi sama juga dengan tombak ini juga ya, bahwa kita langsung memberikan daripada matanya langsung. Yang semuanya yang korup. Jadi ada Rasulullah SAW, dia melewati sebuah kaum yang dimana kaum tersebut sedang memegang pedang. Kemudian ada orang yang memegang pedang, ada temannya, salah satunya ingin meminta pedang. Maka langsung orang tersebut menghunuskan pedang ke depannya.
Maksudnya ini maknanya muslim. Maka Rasul mengatakan jangan Allah tanpa ada langsung Allah mengangkat ada orang yang melakukan seperti itu. Ini yang boleh. Ya. Langsung itu adalah dilarang. Jadi jangan sampai kita melukai orang gara-gara kita salah di dalam memberikan pedang atau pisau atau sejenisnya. Jangan langsung berhadapan dengan mata yang kita jaga itu. Kemudian kalau Rasulullah SAW ijazah lama alaikum ahadun min ahli kidabi faqulu wa alaikum. Bersabda Nabi SAW ijazah lama alaikum. Apabila mengucapkan salam atas kalian ahadun min ahli kitab oleh salah satu dari ahli kitab, faqulu maka ucapkanlah wa alaikum. Ini Nabi menjelaskan di dalam hadis kedua di dalam artinya menjawab salam. Mengucapkan salam itu hukumnya sendiri. Menjawab salam hukumnya wajib. Kalau yang mengucapkan salam itu adalah orang yang beriman, orang Islam. Bagaimana kalau yang mengucapkan salam orang kafir? Di sini diungkapkan dengan contoh orang yang ahli kitab, yaitu orang yang beri dan orang Islam. Sama dengan orang yang lain. Maka ketika ada orang ahli kitab mengucapkan kalimat salam kepada kita, Assalamualaikum. Bagaimana kita? Kita lihat itu ada ini, itu orang kafir. Maka ada Nabi jawablah dengan kalimat alaikum. Cukup boleh. Enggak usah waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Usah semua ya. Cukup alaikum. Atas kamu aja. Karena di dalam kalimat salam tersebut adalah bentuk daripada doa keselamatan bagi kaum muslimin dan apalagi sampai warahmatullahi wabarakatuh, rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bukan masalah dunia, tapi nyambung kepada perkara akhirat. Maka kita boleh mendoakan orang kafir yang berhubungan dengan akhirat. Ini sama meskipun kelihatannya enteng, yang sepele, tapi ini sampai doanya dunia dan akhirat. Maka hanya diperbolehkan kepada sesama kaum muslimin kaum beriman. Ya. Jadi kepada orang kafir tidak boleh menjawab dengan sama. Cukup ada pada kalimat alaikum. Kenapa dengan alaikum? Ya. Maka alaikum di sini banyak akan daripada penafsiran yang ulama. Ada mengatakan alaikum mastatahakuna, alaikum mastatahakuna. Artinya atas kalian yang mendapatkan apa yang Anda inginkan, apa yang Anda dapatkan. Artinya di dalam kalimat salam mereka yang ditujukan kepada kaum muslimin itu belum tentu sama dengan kaum muslimin mengucapkan salam kepada kaum muslimin lagi. Mungkin tujuan mereka adalah mendoakan daripada kebinasaan buat kaum muslimin sendiri, tapi dibangun dengan kalimat salam. Kata orang kafir, assalamualaikum, dalam dia semoga kamu binasa, cuma kamu hancur, semoga kamu tidak ada keselamatan. Nah, karena ketika itu antara kaum muslimin dan orang kafir akan nampak anggota permusuhannya. Ya. Untuk masalah iman seperti dulu, tidak boleh bisa kita tolerir. Maka ketika ada maksud lain dari orang kafir di dalam mengucapkan kalimat salam, ya, maka seorang muslimin juga boleh mendoakan
kalimat salam itu kepada kaum kafir. Ya, makanya ada itu. Maka ada yang menuliskan mas kata nabi. Jadi ayat ini menjadi atas kalian. Ya seperti apa yang kalian doakan. Kalau kalian mendoakan sekali kaum muslimin binasa, maka kalian akan binasa juga. Itu maksudnya. Apabila kalian mendoakan kalian apakah kami kaum muslimin mendapatkan sesuatu yang baik, maka kalian juga. Ya, kembali kepada mereka lagi tujuan di dalam memberikan salam. Tapi kalau dia mendoakan tidak keselamatan sedunia, ya sama seperti kalian mendoakan kami sendiri juga sama dunia. Ya. Nah ini apa namanya larangan daripada menjawab salam kepada orang kafir. Ya. Bagaimana kalau kita memulai masalah dengan orang kafir? Ya, kalau sengaja berhadapan satu dengan satu, dia orang kafir juga itu nggak boleh. Tapi kalau kita secara umum orang Islam, maka kita menjawab masalah itu hanya kita orang Islam. Orang kafir mau dia jawab atau jawab kita itu bukan urusan, ya. Nah kita ada tujuannya di situ adalah Islam. Nah kita berkalimat salam tersebut. Tapi kalau kafir semua nggak boleh. Ada yang dikatakan orang kafir salam. Kita sendiri orang Islam banyak. Ya. Udah ada yang kafir. Kalau kita orang Islam mau sama salam, misalnya Islam, orang kafir, campur ada. Assalamualaikum, boleh tak? Boleh. Ada orang Islam. Karena kita niatnya mengucapkan salam buat orang Islam, bukan kepada orang kafir. Berbeda kalau itu semuanya orang kafir, maka jauh. Tadi kita lihat dulu tuh. Ini siapa yang punya masalah? Ya, jadi kalau memulai kalimat salam kepada orang kafir, la bisa tidak disyariatkan, tidak ada hukumnya, itu boleh. Berbeda di dalam menjawab. Nabi mengajarkan hanya cukup untuk kalimat alaikum. Tapi kalau ada juga yang ajarkan dulu Waalaikumsalam. Agak sam, celaka. Ada juga yang pendapat begitu. Ya, assalamualaikum. Udah jawab sam. Celaka. Yang kalau memang itu, kalau bukan maknanya kesalahan bisa saja. Jadi alaikum bisa artinya dan alaikum bima jauh dihi. Jadi itu alaikum. Jadinya kami mendoakan atasmu seperti apa kami yang mendoakan akan Kembali ke dia. Untuk sementara ini yang saya dapat dari hadis Nabi cuma alaikum, ya. Karena itu tadi mempunyai makna daripada yang disebutkan dari itu, ya. Kalau alaikasa, ya boleh saja. Ini sebenarnya Nabi mengajarkan menjawab tidak seperti menjawab salam kepada orang Islam, gitu ya. Karena ini yang mau masalah adalah orang kafir. Ya mungkin ada salah satu alasan kali ya kalimat sam-sam itu seperti assalamualaikum salam gitu ya. Ini sama ya, biar merasa ini enak bedanya. Ya silakan saja. Karena kan orang kafir memang ya, kita nggak boleh mendoakan dia apalagi yang berhubungan dengan akhirat tadi. Ya. Dia orang kafir apalagi orang kafir kami. Tadinya
kemudian ketika di akhirat dia akan mendapatkan azab selama-lamanya. Maka tidak ada keselamatan lagi kalau mati. Tapi kalau orang melihat selamat siang itu boleh saja ya, selamat siang. Berarti apa? Ya ini berhubungan dengan dunia ini. Ya, yang nggak boleh tadi salam yang disyariatkan dalam agama Islam itu boleh. Masalah yang boleh dan kemudian Pak nggak boleh mengucap kalimat salam dalam perkataan. Kalau Islam Iya. ya, ya kita meskipun hidup berdampingan, memang diajarkan hidup bertoleransi dengan satu sama lain. Tapi toleransi itu bukan berarti semuanya kita. Kalau sudah menjurus kepada akidah ajaran agama, nggak boleh itu. Toleransi di sini artinya meskipun mereka kita berdagang, jual beli, kerja, sewa menyewa, silakan itu hal-hal yang besar dunia. Tapi kalau urusan akhirat berikutnya, ini nggak boleh. Salam ini kan bukan hanya dunia, tapi ke akhirat. Apalagi kalau lengkap, warahmatullahi wabarakatuh. Saya pikir hormat lengkap Islam dengan kepala di daerah. Wallahu a'lam. Walhamdulillahi bali wasana